Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Bu Luke dalam pelajaran prakarya untuk kelas 8. Hari ini kita masuk ke bab 3 yaitu tentang budidaya ternak kesayangan. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari adalah apa saja sih jenis-jenis dari ternak kesayangan. Di sini Bu Luka kasih 4 contoh saja, nanti kalian bisa cari contoh yang lain dari ternak kesayangan ya. Ada kelinci hias, kemudian ada hamster, ada burung merpati, ada burung kicauan. Nah, ini mungkin ada lagi apa ya biasanya ya kucing gitu ya. Tuh untuk contoh-contoh dari hewan ternak kesayangan gitu ya. Kemudian kita masuk ke sarana dan teknik budidaya hewan kesayangan. Nah, yang pertama kita lihat dari bahan-bahannya dulu. Kita persiapkan bahan-bahannya. Apa saja yang masuk ke dalam bahan-bahan? Ini ada hewan yang akan dipelihara. Misalkan kita contohnya kelinci gitu ya. Untuk bibit kelinci yang baik itu yang bisa kita pelihara itu harus usia di atas 35 hari. Yang terbaik itu usianya saat 60 hari. Kenapa? Karena kalau masih di bawah umur 35 hari itu anak kelinci masih membutuhkan susu dari induknya. Jadi kalau nanti dia dipisahkan dari induknya, maka rentan terjadinya kematian bibit. Gitu ya. Kemudian memilih fisik yang tidak cacat, yang bagus, yang lengkap gitu ya. Lalu yang kedua kita persiapkan pakannya. Kalau mau kelinci ya maka kita harus persiapkan kayak pakan alami seperti sayur-sayuran, misalnya wortel gitu ya. Wortel, kemudian paling suka apa sih? Kangkung gitu kan. Kemudian kita kasih obat-obatan juga. Obat-obatan ini kita persiapkan jika nanti saat kita berternak ini, kita membudidayakan hewan ternak kesayangan ini ternyata ada yang sakit. Nah ini berarti kan kita butuh obat-obatan untuk menjaga kesehatan dari hewan kita. Kemudian yang keempat ada air. Nah, kalau air ini tentu yang pertama untuk air minum, nah juga untuk menjaga kebersihan ya dari kandang, untuk mandi hewannya gitu ya. Lanjut yang kedua kita masuk ke kalau tadi ada bahan, yang kedua ada alat atau peralatan. Yang masuk dalam alat ini ada kandang. Kita bisa pilih nanti kandangnya yang kandang dari kayu atau mungkin kandang di tanah atau kandang di atas pohon atau gimana terserah. Bisa juga kandang yang dari besi gitu ya. Kemudian tempat minum, jangan sampai lupa. Tempat makan, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran. Lanjut, masuk ke tahap budidaya ternak kesayangan. Jadi ada 4 tahap gitu ya dalam proses budidaya ternak kesayangan. Yang pertama kita pemeliharaan kandangnya dulu. Setelah kita menentukan kandangnya, kita mau pakai kandang model apa. Nah, itu harus kita selalu jaga kebersihannya, harus kita pelihara. Sering kita, misalkan kita sapu, kita bersihkan gitu ya. Jadi biar menghindarkan dari penyakit yang bisa berbahaya buat hewan ternak kita. Kemudian yang kedua pemilihan bibitnya. Seperti tadi, bibitnya itu harus yang benar-benar fisiknya yang baik, gitu kan. Ketiga pemberian pakan. Nah, ini nggak boleh lupa, kita harus selalu rutin memberikan pakanan untuk hewan ternak kita. Yang keempat ada pencegahan hama dan penyakit. Ini bisa kita berikan melalui desinfektan dan vaksinasi untuk hewan, gitu ya. Kemudian ini sehubung dengan masalah kesehatan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, lahan yang hendak didirikan kandang itu harus bebas dari penyakit. Jadi benar-benar lahan yang harus kita pilih itu adalah lahan yang bersih. Yang kedua, kandang harus kuat, aman, nyaman, dan bebas penyakit. Jadi kandangnya memang harus kuat, harus nyaman. Ini apa nanti kalau kandangnya ini nggak kuat, kandangnya roboh, ini sangat berbahaya. Kasian untuk hewan ternaknya. Dan yang ketiga, periksa kesehatan hewan ternak yang baru dibeli. Jadi pastikan untuk membeli hewan ternak itu saat memberi bibit ya, harus yang benar-benar sehat gitu ya. Keempat, jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas genangan air. Jadi nggak boleh ya lingkungan kandang itu yang lembab, yang ada genangan air itu nggak boleh. Karena itu bisa menyebabkan timbulnya penyakit seperti bakteri, virus, dan kuman. Itu sangat berbahaya juga buat ternak kita. Itu ya. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan penyemprotan desinfektan. Ini untuk menjaga kebersihan kandang dan lakukan vaksinasi untuk hewan peliharaan kita secara teratur. Lanjut, di sini contoh dari budidaya ternak kesayangan. Bu Luka mau kasih satu contoh saja untuk budidaya kelinci. Nanti untuk yang lainnya bisa kalian pelajari sendiri ya.
Yang pertama ada perencanaan. Yang masuk perencanaan apa saja? Nih, kita menentukan dulu jenis ternak kesayangan yang akan dibudidayakan itu apa. Kalau tadi kita ambil contohnya kelinci, ya berarti jenis ternaknya adalah kelinci. Kalau nanti pengennya merpati, ya berarti merpati. Pengennya hamster, ya berarti hamster gitu ya. Kemudian yang kedua, kita tentukan dan persiapkan dulu kandangnya. Mau kandang seperti apa? Kandang di tanah, kandang di atas pohon, kandang gantung, kandang kayu, atau mungkin bisa pakai kandang yang terbuat dari besi. Nah, itu tergantung mau dibuat desain seperti apa, bebas. Yang penting hewan itu nyaman gitu ya. Yang penting nyaman ada berada di kandang itu. Kemudian yang ketiga, menentukan jadwal kegiatan budidaya. Ini kapan kalian mau melakukan kegiatannya, ini dijadwalkan. Keempat, menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahan. Tadi udah dijelaskan di depan ya, untuk alatnya, bahannya, yaitu dipersiapkan. Kemudian kelima, menentukan tugas individu. Kalau kalian membudidayakannya secara individu, berarti kalian harus melakukan segala proses kegiatan budidaya itu sendiri. Tapi nanti kalau misalkan kelompok, ya kalian bisa bagi tugas. Mungkin ada yang membersihkan kandang, ada yang memberikan pakan gitu ya. Lanjut, setelah perencanaan, kita masuk ke yang B, persiapan sarana produksi. Yang masuk sarana itu ada bahannya. Ini di sini kelinci, ada pakan, obat-obatan, dan vitamin. Kemudian alat-alatnya, ada timbangan, tempat makan dan minum, serta pembersihan kotoran. Kemudian yang C, masuk ke proses budidayanya. Nah ini, pertama siapkan kandang sesuai dengan jenis kelinci. Kalau kelinci itu rata-rata kan ukurannya 3,6 kilo ya untuk yang bibit. Lah itu nanti bisa kandangnya itu dibuat untuk panjangnya kurang lebih 1,2 meter, lebarnya 0,6 meter, dan tingginya bisa 0,6 meter. Nah ini kenapa dibuat dengan ukuran ini? Jadi agar kelinci ini nanti dia bisa tetap berbaring, bisa meregangkan diri, biar tetap nyaman gitu berada di kandang itu. Kemudian yang kedua, berikan pakan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Ini harus teratur, kalian nggak boleh lupa karena hewan ternak itu juga makhluk hidup, mereka butuh makan. Jadi harus nggak boleh lupa ya, harus dikasih pakan setiap hari. Jangan lupa juga selain dikasih pakan juga kasih air minum. Air minum ini ya menyesuaikan, kalau nanti sudah habis ya dikasih lagi, kalau kotor ya diganti yang baru, yang bersih gitu ya. Kemudian terakhir kita pisahkan kelinci yang jantan dengan betina. Ini fungsinya untuk apa? Jadi gini, misalkan kelinci jantan dan betina kita itu sudah memasuki masa puber gitu ya, siap kawin. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam kandang satu persatu, dipisah. Kenapa gitu? Nah, ini agar nanti ketika betinanya sudah siap kawin, umurnya sekitar 5-6 bulan, lah kalau jantan ya itu bisa 6-7 bulan itu, nanti kita bisa melakukan kawin alami dengan cara kita masukkan yang kelinci betina tadi sudah kita pisah, kita masukkan ke dalam kandangnya kelinci yang jantan. Jadi sebelumnya harus kita pisah dulu. Nanti kalau mereka sudah siap, baru kita jadikan satu dalam satu kandang, gitu ya. Nah, itu mungkin yang dapat Bulu sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.